Wa syurutul jama'ati, syarat-syarat sahnya solat berjamaah. Punya syarat. Jika syarat ini tidak ada, bisa solatnya batal, paling kurang tidak mendapatkan pahala berjamaah. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bi 27 darajatan. Salat berjamaah itu sekali lebih mulia dari 27 kali salat sendirian. Allah wa nafa'ana Allah wal muslimin bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa syurutul jama'ati, dan syarat-syarat sahnya solat berjamaah. Punya syarat. Jika syarat ini tidak ada, bisa solatnya batal, paling kurang tidak mendapatkan pahala berjamaah yang 27 kali lipat. Dua riwayat dalam hadis yang sudah aji Bulughul Maram. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bi 27 darajatan. Salat berjamaah itu sekali lebih mulia dari 27 kali salat sendirian. Riwayat lain menjelaskan lebih bagus dari 25. Berarti riwayat hadis itu ada yang 25 derajat, ada yang 27 derajat. Bagaimana cara memahami hadis ini? Para ulama khususnya di kitab apa namanya itu, syarah daripada Bulughul Maram, seperti Subulus Salam, di sana dijelaskan adalah kalau yang 25 itu adalah pada solat yang sir, zuhur, asar, kan sir dia. Terus yang 20 derajat itu pada solat yang jahar, seperti maghrib, isya, dan subuh. Di sanalah berlakunya yang 27 derajat itu. Supaya kalian tidak bingung nanti. Ini hadis 25 derajat, ini hadis 27 derajat. Mana yang kita ambil ini? Nah, kedua-duanya benar. Jangan Anda salahkan. Ada jamaah haji di Masjidil Haram. Kasihan dia, apa yang dia lakukan di atas Sahih Al-Quran. Sengaja beli atum, pensil untuk memperbaiki Quran yang ada di Masjidil Haram. Karena di Masjidil Haram, di sana Al-Quran 7 model Al-Quran. Tergantung kiroatnya. Kan kiroat itu ada 7. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ala sab'ati ahruf, 7 huruf. Maksudnya 7 kiroat. 7 kiroat yang masyhur, 13. Yang sisa dari yang 7 itu adalah termasuk yang saz. Apa arti saz? Yukhaliful masyhur. Arti saz piwal dengan yang masyhur, itu arti saz. Berarti yang masyhur cara membaca Al-Quran ada 7. Dipelajari oleh para korek-korek itu. Dipelajari oleh para huffaz, para ahli qiraat. Ya, seperti yang sering Anda dengar di kaset-kaset. Wadduhi wallaili idza saji. Yang itu nama imalah. Qiraat yang kita baca di dalam Al-Quran secara biasanya kalau kita di Lombok, imalah itu adanya pada bismillahi majriha. Itu aja tempatnya, hanya satu. Tapi qiraat yang lain selama di akhirnya itu adalah ada alif bengkok seperti Musa, ia kan alif bengkok. Lamun alif nganjang wah keruan. Alham, iaran alif nganjang itu. Tapi kalau alif bengkok kayak Musa, waha, itu kan, itu namanya alif bengkok. Harus diimalahkan, harus dibaca he, wadduhi, wa iza tutli. Ya tam sacolok lalu papa.
Itu qiraat imalah. Nah, jadi singkat cerita, jamaah haji ini dia bawa pensil, dia bawa ballpoint. Dia di Al-Quran dia kirain salah telurnya, salah barisnya. Tidak. Ya, mungkin dia hafal Al-Quran, Quran yang ada di Lombok. Jadi nanti kalian kalau bernasib, mudah-mudahan segera bernasib ke Masjidil Haram, segera bernasib ke Masjid Nabawi untuk sekolah, menuntut ilmu maupun menunaikan ibadah haji maupun ibadah umrah. Nanti cek Al-Quran itu ya seperti itu dia. Banyak model-modelnya. Kita lanjutkan. Syaratnya salat berjamaah ini adalah ayyanwiyal ma'mumul iqtida'a. Harus makmum itu berniat mengikuti imam. Bagaimana kalau makmum tidak mengikuti imam? Konsekuensinya, resikonya, pertama tidak mendapat pahala jamaah sesuai dengan hadis yang tadi 27 derajat dan 25 derajat. Anda sudah paham? 25 derajat untuk solat apa? Solat sirriyah seperti zuhur dan asar. Yang 27 derajat untuk solat yang jahriyah, yaitu maghrib, isya dan subuh dijaharkan. Nah, begitu dia. Ini yang pertama, konsekuensi atau resiko jika seorang makmum tidak berniat makmuman lillahi ta'ala. Pertama, dia tidak dapat pahala jamaah. Jadi salat sendirian. Yang kedua, resikonya bisa salatnya batal. Kapan batal salatnya? Jika salatnya dia gantungkan kepada salatnya imam, pergerakan imam, batal. Berkenan gantungkan salatnya, dia tidak ruku kalau imam tidak ruku. Itu namanya menggantungkan salatnya kepada salatnya imam, padahalnya dia tidak berniat ikuti imam. Batal sembahyang. Ini risiko yang kedua. Dia tidak iktidal kalau imam tidak iktidal. Dia tidak sujud sampai dia tidak salam kalau imam tidak salam. Itu namanya menggantungkan, menyandarkan, ta'alluq, mensanadkan, memudopkan solatnya sendiri kepada solatnya imam, padahal dia tidak berniat mengikuti imam. Ini dua resiko yang ditanggulangi oleh sang makmum jika niatnya tidak iqtidak, niatnya tidak mengikuti imam. Makanya syaratnya sahnya jamaah dan mendapat fadilah berjamaah adalah dengan berniat al-iqtida'a ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, kan begitu. Aku sembahyang fardu isya 4 rakaat turut imam karena Allah. Harus ada niat menurut ngikuti imam atau makmuman. Kalian mungkin ada sebagian yang tidak paham membedakan antara lapas dengan niat, syarat dengan rukun. Kalau lapas itu hukumnya sunat, niat hukumnya wajib. Kalau dulu mungkin waktu SD, waktu kalian ngaji, apa nitaja si Pak Guru. Sak bahasa Arab no bun paran lapas. Sak bahasa Indonesia bun paran niat. Oh, bukan seperti itu. Usalli fardhas subhi raka'ataini. Oh, lapas. Baca lapas niat. Usalli fardhaz zuhri 4 raka'atin. Apa niat sembahyang zuhur? Aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat, andang kiblat, turut imam karena Allah. Oh, bukan seperti itu. Nah, jadi sekaranglah kalian akan tahu bahwa lapas itu hukumnya sunat. Ini beda yang pertama ini. Kalau niat hukumnya wajib. Yang kedua, lapas itu disuarakan dengan lisan. Kalau niat diucapkan dengan janan atau ati.
Sekarang jika aku sembahyang fardu zuhur, Anda lapaskan, lapas, masuk ke lapas. Sekarang jika berbahasa Arab, usolli fardu subhi, Anda ucapkan dengan hati, ya niat. Ini jelas ini? Mau bahasa Arab, mau bahasa Sasak, mau bahasa Indonesia, mau bahasa apapun selain bahasa semut. Yang paham bahasa semut Nabi Allah Sulaiman. Bagi saya anda ajaib biasa itu. Para orang-orang tertentu, para aulia-aulia Allah bisa komunikasi dengan hewan, dengan binatang, dengan semut pun bisa. Kayak Al-Maghfur lah Bapak Maulana Syekh. Kenal Bapak Maulana Syekh? Kenal fotonya ya. Tapi tidak kenal tunggaknya. Al-Maghfur lah Bapak Maulana Syekh. Beliau punya penyu. Tahu penyu? Apa bahasa yang penyu? Penyu sudah ya. Kura-kura. Bukan pengkura. Kura-kura. Jadi penyu ini Al-Maghfurlah punya penyu, bisa komunikasi dengan penyu. Apa hakikat penyu? Tentu tidak bisa saya jelaskan di sini. Siapa penyu? Apa tugas fungsinya? Tentu tidak bisa dan tidak boleh saya ceritakan kalian-kalian. Ini sebagai hujjah, sebagai dalil pada diriku sendiri, pada khususnya. Andai kan ada orang bisa komunikasi dengan semut, bisa ngeraos dengan lulun kayu, bisa ngeraos dengan selain manusia, itu biasa terjadi pada orang-orang tertentu, lebih-lebih para anbiya, lebih demikian juga ulama-ulama sebagai warasatul anbiya. Ada seekor onta datang mengadu dan mengeluh ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Onta ini berada di belakang rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu rumahnya Nabi? Di Madinah Al-Munawwarah. Itulah makam yang sekarang. Tempatnya Nabi dimakamkan, itulah gedengnya Nabi. Sederhana, jauh lebih mewah kos-kosnya kalian. Berunjuk kos Anda. Jedingnya di dalam, Masya Allah. Luar biasa. Singkat cerita, camel ini atau ebil onta ini berada di belakang rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dikunjungi, didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Nabi, ngeraoskan cedeside Nabi. Akhirnya dipanggil, diumumkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semeton jari hai para sahabat, siapa yang punya onta di belakang rumahku ini? Apa masailahnya? Coba yang punya onta silahkan datang. Datanglah yang punya onta. Tatkala yang punya onta datang, ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi hakimnya deside Nabi. Onte, apa sebabmu? Apa gerangan yang ada pada dirimu hai onta sehingga engkau tidak mau pulang ke rumah empumu? Angka amde milih jaga balin epem. Ditanya yang punya, bagaimana? Engkau sebagai empunya atau yang punya onta, kenapa ontamu kabur tidak mau pulang ke rumahmu? Mungkin engkau ini tidak pernah memberikan makan dan minum kepada ontamu. Searan onta selingkuh singenem sekali. Jadi itulah onta. Onta itu bisa minum sekali sebulan. Karena besarnya perutnya. Itulah hikmah tanduk yang ada di pundak onta itu. Bisa minum sekali sebulan. Onta bisa bernapas 1 kali dalam 80 kilo. Makanya onta disebut di dalam Al-Qur'an ilal ibili kaifahu khuliqat. Sebut keistimewaan yang namanya. Kalau saya ceritakan onta, banyak sekali cerita-cerita kisah tentang onta, khususnya kaitannya dengan Al-Maghfurlah Maulana Syekh Hasan Al-Masyad. Insyaallah lah, mudahan waktu lain nantinya. Apa jawab saudara onta ini? Ampura agung ya Rasulullah, kami tidak mau pulang ke rumah empuku gara-gara pertama dia sering terlambat sholat subuh. Karena yang punya onta jarang, bahkan telat, bahkan jarang sholat subuh. Sebab itulah onta itu mengadu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sudah makruf, batu apalagi, itu mujizat bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah makruf.
Anal hajarul musallimu ala kulli hinin ala khairil wara baliyal bisyarah. Itulah ucapan batu-batu gersik-gersik yang dilewati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baliyal bisyarah, mereka mengungkapkan rasa kesenangannya, kegembiraannya jika Rasul liwat atau menginjak-injaknya. Senang, bahagia, batu, pupa, rebu, gersik, tanah diinjak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yang menginjaknya, sangguh daga tersumpak ni Allahu a'lam. Makanya tanah ini selalu berpesan, berwasiat kepada kita semua, ya bena Adam, tamshi fawqa zuhri wa masiruka ila batni. Hai anak Adam, pagi, siang dan malam engkau menginjak-injakku, ndak lalu akal. Masiruka ila batni, ingatlah mesti akan engkau kembali kepada perutku. Lama mulai akal lemak ke bajak kembasin titik. Itu nasihat daripada tanah. Bayangkan pira kali penek tanah sejalur semalam. Paling kurang 5 kali. Biasa lamut bajang pira kali temenek, ya standar 5 kali lah. Lau mah tawak lemak, ya lain cerita. Apalagi muah nganak, apalagi betian. Oh, ini bilang 5 menit menek. Ya, karena apalagi sudah turun mesin. Lain ceritanya. Pada doang, nina maupun mama sama. Cepat kencing. Makanya kalian yang banin, jika anda punya istri nantinya, istrimu hamil, istrimu wah nganak 4, silahkan. Dalang semendak milih menek maklumi ndak ngomeh, bocor jaga kanakan ni. Memang mulen bocor dengannya. Ya, maklumi. Karena itu normalnya seperti itu. Nah, jadi kami kembali, itulah contohnya. Sekarang kepada para ulama, misalnya siapa? Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Beliau punya penyu, bisa ngeraos dengan penyunya. Dan penyunya itu dia taruh di genceng bahasa saya. Baskom yang terbuat dari besi atau polon dan diisikan air. Kebetulan mangkunya yang membawanya kalau mau pindah kan Al-Maghfurlah, ada istri di Abror, ada istri di Gedeng Desa, ada istri toko kita, kan 3 istri Al-Maghfurlah di masa saya. Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh menikah 7 kali. Jadi dengan yang resmi, yang sah lah. Jadi tidak ada yang tidak resmi. Adalah 7 kali. Tapi di masa saya, yang saya jumpai 4, cuman 1 sudah dicerai. Nah, insyaallah dalam kelas nanti saya ceritakan. Oke, siapa yang bawa dia? Tatkala Al-Maghfurlah punya giliran ini yang bawa ada dari Mbung Tiang, namanya Amak Suramin, Papuk Suramin. Mungkin ada bayi-bayinya, baluk-baluknya lah sekolah di sini. Di Mbung Tiang. Itu yang bawa apa? Yang bawa genceng, yang di dalam genceng itu ada apa? Penyu, kura-kura Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Apa tugasnya? Tunggulah jawabannya. Siapa dia? Dari mana dia? Itu punya uraian tertentu yang kalau diceritakan akan menjadi hal-hal yang kayak Anda nanti, kayak orang baru Anda dengar bercara dengan semut, Anda sudah Masya Allah, kayaknya tidak percaya. Bisa saja, tidak mengingkari. Jangan karena kalian tidak bisa, jangan biasakan diri seperti itu. Karena tidak bisa lalu kita ingkari. Bisa saja orang itu bisa. Ya, kenapa terjadi pada para anbiya? Terjadi para ulama-ulama warasatul anbiya. Tidak usah jauh kepada guru besar kita Al-Maghfurlah pun bisa berinteraksi, bisa ngeraos dengan binatang. Kita lanjutkan. Syurutul jamaah adalah pertama ayyanwiyal ma'mumal iqtida'a, harus makmum itu berniat menjadi ikuti imam. Selanjutnya apa beda antara lapas dan niat? Tadi beda pertama apa? Kalau lapas sunnah. Sunnah Anda melapaskan niat, baik puasa Ramadan, berwudu, maupun sholat, maupun yang lainnya. Misalnya Anda malam ini mau puasa Ramadan, sunat melapaskannya kayak di tarawih itu. Nawaitu saumagadin
an ada ifar di sahri Ramadan. Sunat kita lapaskan. Barulah hati mengatakan juga dengan bacaan yang sama boleh. Nawaitu saumagadin. Kata hatimu. Atau pakai bahasa Sasak. Kepuasa Ramadan lema aru karena Allah. Tapi gunakan hati. Ya. Ingat bahwa mau bahasa Arab, mau bahasa Sasak, jika dilapaskan dengan lisan dan ada suaranya, masuk dalam lapas. Mau bahasa Arab, bahasa Sasak, jika diucapkan dengan hati, maka masuk ke niat. Apa hukum niat? Wajib. Apa hukum lapas? Sunnah. Alhamdulillah. Sekarang perbedaan antara syarat dan rukun. Ini ilmu yang saya pahami dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Jadi kitab ini, kitab Anwarul Masalik ini pertama saya aji di Bapak Maulana Syekh. Dan Alhamdulillah bisa khatam. Berarti sanad ilmu saya Alhamdulillah dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh langsung. Yang kedua saya aji juga di Tuan Guru Mahmud Yasin namanya. Dari Kembang. Dari apa? Dari Mantang lah. Dari apa nama gedengnya itu? Tak Lendang Kekah beliau ya. Abahnya, bapaknya Tuan Guru Abdul Malik. Itu yang kedua. Barulah yang ketiga di Mekah Al-Mukarramah ngaji di dua syekh kita di sana tempat saya ngaji kitab ini. Mufti Asy-Syafi'i Al-Maghfurlah Maulana Syekh Ahmad Jabir. Barulah yang kedua Al-Maghfurlah Maulana Syekh Abdul Qadir. Ya ini orang-orang hebat. Yang pertama tadi Mufti Syafi'i. Apa arti Mufti? Orang yang paling alim di Mekah Al-Mukarramah di mazhab Syafi'i. Mufti itu gelar beliau. Gelar beliau. Hanya 5 tahun beliau meninggal dunia. Yang kedua, siapa tadi? Khalifah atau pengganti daripada Syekh Abdullah Al-Haji As-Sahari. Pengarang kitab Qawaidul Fiqhiyah yang tingkat 4. Kalian yang tingkat 4 ada Qawaidul Fiqhiyah. Yang ngarang itu Syekh Abdullah Al-Haji. Ada beliau punya khalifah. Ia ganti ngajahan. Ya memang pada alim, pada hebat. Bukan sekedar nama khalifah. Lalu ilmu juga tidak khalifah. Bukan, alim juga. Syekh Abdul Qadir Dabwan. Di sanalah saya aji kitab ini. Alhamdulillah wa syukru lillah. Apa tadi? Al-Basen Al-Maghfurlah Bapak Maulana siapa dulu? Memang definisi syarat dan rukun dari aliyah kita sudah hafal. As-sartu huwa maka najuz'an minhu walaysa minhu. Itu definisinya. Kalau yang namanya rukun mala yasihu illa bihi wa kana minhu. Yang namanya syarat adalah sesuatu yang jika ditinggalkan perbuatan tidak sah. Cuman syarat itu tidak termasuk perbuatan itu. Di sini memusingkannya. Rukun juga demikian. Rukun adalah sesuatu yang jika ditinggalkan perbuatan itu tidak sah. Dan rukun ini termasuk perbuatan itu. Nah, papa sakene perbuatan itu tok bega ribet sakenya. Setelah saya hafal kurang lebih setahun, ini definisi yang saya hafal di kitab Mabadi Awaliyah. Jadi masa-masa saya di aliyah dulu wajib hukumnya kita menghafal Mabadi Awaliyah. Istilah-istilah yang ada dalam fikih kita hafal. Yang namanya jurumiyah, yang namanya amsilah, yang namanya matan bina, yang namanya arba'in an-nawawiyah, yang namanya matan takrib. Masa aliyah itu hukumnya wajib kita hafal. Takriratus saniyah wajib kita hafal. Nahdlatus zainiyah hukumnya wajib kita hafal di kelas-kelas aliyah. Nah, di tingkat mahat barulah kita hafal alfiyah, barulah kita hafal zubat, barulah kita hafal yang namanya mutammimah al-jurumiyah. Betapa jauh perbedaan di masa-masa saya dengan di masa-masa kalian ini. Ya makanya berusahalah kalian mahat, kalian yang baru-baru ini berusahalah. Yang belum hafal jurumiyah silahkan hafal jurumiyahnya. Yang belum hafal amsilah, apalah al-amsilatul jadidahnya.
Yang belum apal Safinatun Najah, apal Safinatun Najah. Yang belum apal Matan Takrib, apal Matan Takrib. Ya. Mulailah dari jurumiyah amsilah terus, jangan hanya dihafal dan diaji, dikaji. Kan enak sekali sekarang. Anda mau buka Google, cari terjemahan jurumiyah, sudah ada terjemahannya. Terjemahan apa misalnya Arba'in, terjemahan Safinah, semua ada sekarang. Cuman kemauan inilah yang kurang. Nah, apa kata Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh menjelaskan saya? Sederhana sekali. Kalau syarat itu di luar, rukun itu di dalam. Itulah salah satu karamah Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang saya rasakan maupun banyak orang menceritakan. Begini, kalau kita tidak paham satu ilmu atau ada yang meragukan yang terjadi pada diri kita, tatkala datang di pengajian Al-Maghfurlah bisa kita bertanya menggunakan hati. Itu enaknya di masa Al-Maghfurlah Bapak Maulana. Saya sendiri berkali-kali banyak hal yang saya alami. Inilah diantaranya masalah perbedaan syarat dan rukun. Demikian juga dulu saya antara mau kuliah atau tidak kuliah. Kan saya termasuk orang yang tidak kuliah. Akan tetapi saya termasuk orang yang kupacu. Kuliah, ya kan akuliah kan. Nah, itulah yang ada pelesetan-pelesetan yang ada di zaman itu. Jadi jangan kuliah tapi kupacu. Jadi sehingga saya tidak termasuk orang yang kuliah. Jadi rata-rata mas saya ini tidak kuliah. Tuan Guru Yusran, Tuan Guru siapa, Sahri, itu orang-orang yang mengharamkan kuliah dulu. Tapi Masya Allah sampai doktor sekarang. Nah, itulah ciri tanda orang yang terlambat mendapat hidayah dari Allah. Bisa dikatakan saya yang pertama S2. Ya dari antara masah yang muda ini yang pertama S2 dulu. Tapi menyangkut kendala biaya ya dana akhirnya tidak bisa meneruskan ke S3-nya. Terus melesat Tuan Guru Yusran, sekarang Tuan Guru Sahri. Tadi pagi dia tes untuk masuk S3-nya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Juga masah yang lain alhamdulillah sudah banyak yang kuliah. Tapi saya tetap kupacu kan begitu. Istilah yang kedua yang ada di zaman saya, kalau orang kuliah itu kan fakultas istilah dulu kan. Apa istilahnya? Fakultas. Ya, kalau saya pekul kitab, tidak fakultas. Itulah istilah-istilah yang ada di zaman saya. Nah inilah dia. Kalau syarat itu kata Al-Maghfurlah di luar, rukun di dalam. Syarat solat adalah wudu. Wudu itu bukan rukun solat. Beta tungulu. Di mana kita berwudu? Di luar solat, bukan di dalam solat. Apa rukun solat? Al-Fatihah. Di mana kita gawe Al-Fatihah? Di dalam solat. Sederhana. Menutup aurat menggunakan baju syarat sahnya solat. Di mana kita lakukan? Di luar solat, bukan di dalam solat. Tapi kalau ruku, ya di dalam solat. Sederhana sekali ya. Antara perbedaan rukun dengan syarat. Pas saya dengar Al-Maghfurlah, alhamdulillah paham. Sampai sekarang masih saya ingat. Segala permasalahan yang saya bertanya menggunakan hati, alhamdulillah masih saya ingat sampai saat ini. Kalau yang lain-lain alhamdulillah terkadang datang, terkadang ingat karena banyaknya yang beliau sampaikan. Kan tidak mungkin semua orang akan ingat, akan hafal semua yang telah disampaikan oleh Bapak Maulana Syekh. Makanya jangan sombong, jangan bergayalah mengatakan, "Dikuah dengar Bapak Maulana Syekh basi." Masya Allah, hebat sekali kau. Apakah kau hafal semua basin Bapak Maulana Syekh? Enggan sekali untuk menerima pendapat orang lain yang mengatakan, pernah saya dengar Al-Maghfurlah bebase dulu seperti ini. Karena tidak sesuai dengan seleranya, apa katanya? Dikuah dengar Bapak Maulana Syekh basi itu marah menteri. Nah itulah contoh jawabannya. Tidak ada orang yang akan menghafal semua apa yang telah disampaikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Jadi lama-lama kita dikatakan orang Wahabi nanti.
Dia noh gawe ni si Nabi lah, budik teh gawe. Nggak pernah ada zaman Al-Maghfur lah dulu. Nggak bisa dituduh orang Wahabi kita nanti ya. Istilahnya di medsos itu NW rasa Wahabi. Kan pernah ada orang yang mengatakan seperti itu. Nah, ya. Kayak Hizbullah, tidak ada Hizbullah di zaman Al-Maghfur lah Bapak Maulana. Berarti Hizbullah ini bid'ah. Tapi bid'ah yang hasanah. Kan seperti itu. Ya live zaman Al-Maghfur lah yang tidak ada. Berarti bid'ah ya bid'ah hasanah. Nah, maksud saya adalah supaya kalian punya wawasan. Tidak dikatakan kata dalam tempurung. Nanti kalau menjadi pengurus pondok pesantren, menjadi pengurus organisasi, tidak bisa Anda berlandaskan di wahara zaman Bapak Maulana Syekh lain. Di wah tegawe isi Al-Maghfur lah Bapak Maulana Syekh. Tidak bisa itu sebagai landasan. Siapa tahu pernah terjadi, cuman kita yang tidak mengetahui. Nah, kesimpulannya bagaimana? Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan hukum, dengan syariat, silahkan lakukan. Sekalipun Al-Maghfur lah Bapak Maulana Syekh tidak pernah melakukannya. Kan begitu. Itu kesimpulannya. Jelas itu perbedaan antara syarat dan rukun. Kalau syarat di luar, rukun di dalam. Itu saja perbedaan yang alhamdulillah kami sangat paham. Nah, terus masalah kuliah ini. Beberapa hari, beberapa minggu saya termasuk orang yang bingung ini. Bagaimana ini? Apakah saya kuliah atau tidak? Waktu tingkat 2. Biasanya di zaman saya orang itu baru kuliah tingkat 3. Kenapa demikian? Dia matangkan dulu ibaratnya tingkat 1, tingkat 2. Ndak sandarak bau le mak mahat ndek bau, kuliah edak mau. Apa mau hanya kuliah. Itu orang dulu zaman saya. Bahwa biasanya kita dianjurkan kuliah tingkat 3. Tingkat 1, 2 matangkan ibarat, kuasai rajin beraja. Karena kalau sudah kuliah kan lain ceritanya. Anda repot, Anda punya tugas di kampus, punya tugas di mahat, dan biasanya mahat itu terbengkalai jika sudah sibuk di perkuliahan. Itu yang saya bingungkan. Akhirnya Al-Maghfur lah Bapak Maulana Syekh menjelaskan di pengajian pagi. Apa kata beliau? Lamun mek bau silahkan. Lamun mek bau isi mek. Kalau Anda bisa mampu ya silahkan. Kalau tidak ya tidak. Hanya mendengar bahasa itu ya sudah, tenang hatiku. Tenang hati ya sudah. Berarti tidak saya mampu saya. Makanya saya tekun terus untuk ngaji pagi, siang dan malam. Karena lebih senang, lebih bahagia rasanya, nikmat rasanya ngaji-ngaji seperti ini. Selanjutnya sebagai perbandingan aja. Dulu di zaman-zaman saya mahat, apalagi kelas-kelas masai, tek beselana doang kurang pacu unit teparan di zaman-zaman saya. Di zaman saya mahat. Kalau kita pakai seluar atau selana doang, Masya Allah, det pacu unit teparan si batur zaman itu, ya. Tapi zaman sekarang ya pacu Anda. Tidak mesti pakai jubah pacu, tidak. Tergantung orangnya. Tapi begitulah wawasannya. Tolibat di zaman saya itu. Berpacu harus terbekere menu. Kalau mau tolek di semal kadu selana, kurang pacu unit tepara. Ya? Tapi kalau sekarang kan Masya Allah. Mau berlepis, mau berlondres, mau bergamis, mau apa namanya, berlegging apa namanya itu ya. Ya, itulah sekedar kawasan sebagai perbandingan untuk kalian. Kita lanjutkan. Fa'in ahmalahu in aqadat purada. Kalau dia batalkan niatnya mengikuti imam, in aqadat purada, maka jadilah solatnya itu purada, solat sendirian. Otomatis tidak dapat pahala jamaah. Fa'in taba'a bila niyatin. Kalau makmum itu mengikuti imam, solatnya, gerak-geriknya dia ikuti. Bila niatin, tanpa niat, makmuman, tanpa niat mengikuti imam. Apa hukum solatnya? Batalat solatuhu. Batallah solatnya. Kapan? Inin tazoro. Jika dia menunggu af'alahu, perbuatan-perbuatan daripada imam. Intizaran tawilan, penantian yang lama.
Fa in qalla awit tafaqa pala, kalau penantiannya itu sedikit sebentar atau ittafaqa berbarengan pala, maka tidak batal salatnya. Ngerti maksud nih? Misalnya sekarang saya menjadi makmum, Anda menjadi makmum, saya imam. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayatnya imam berbarengan selesai dengan ayatnya makmum, lalu dia ruku, itu tidak batal, namanya ittafaqu. Atau intizaran qalilan, sebentar menunggunya, si makmum ini selesai ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai ayat si makmum. Sementara imam belum selesai, baru sampai walam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti selisihnya sedikit sekali. Itulah sebabnya si makmum ini tidak langsung ruku, karena menunggu imam ini selesai karing semendak gati. Tidak sampai batal. Namanya intizoron qalilan. Yang membatalkan intizoron tawilan, menunggunya panjang. Imam menggunakan alam nasroh, sementara makmum menggunakan kulhu. Qul huwallah. Kan panjang selisih antara qul huwallah dengan al-insyirah. Panjang bedanya kan? Itulah sebabnya makmum ini tidak ruku, maka batallah solatnya. Kenapa batal? Karena taba'a af'alal imam bila niyatin. Karena mengikuti pergerakan-pergerakan imam tanpa dia berniat mengikuti imam. Kalau Anda kurang paham, nanti baca sendiri, mutalaahkan lagi di rumahnya. Kalau masalah fikih, jangan biasakan diri baca 1 kali, minimal 3 kali Anda baca, supaya melekat dan mendarah daging. Fikih. Demikian juga dalam hadis, demikian juga ilmu-ilmu yang lain. Ya, harus usahakan mendarah daging, supaya Anda tidak lupa. Kalau tidak seperti itu, ya agak sulit Anda paham nanti. Cepat hilang ilmu. Walau iqtada bima'mumin hala qtidaihi batalat salatuhu. Walau iqtada, andaikan ada seseorang mengikuti makmum, dia berimam kepada makmum, hala qtidaihi, pada waktu makmum itu mengikuti imam. Bahasa jamak-jamaknya, bagaimana hukum seseorang salat berjamaah tapi dia berimam kepada makmum, tidak berimam kepada imam. Apa hukumnya? Inilah jawabannya. Batalat salatuhu, maka batallah salatnya. Karena kita berimam kepada siapa? Ya kepada imam. Ini orang berimam kepada makmum, hukumnya batal. Kapan batal? Jika makmum ini masih mengikuti imam. Kecuali jika makmum ini sudah selesai alias tidak mengikuti imam, tidak menjadi masalah. Sah jamaahnya, dapat padilahnya. Ngerti itu? Misalnya makmum ini, imam sudah selesai, sementara makmum ini tinggal 1 rakaat. Ada datang orang baru, itu yang dia jadikan imam. Itu sah itu, ya tidak ada masalah. Sekarang yang ada masalahnya, makmum ini masih mengikuti imam. Lalu ada orang yang datang baru, berimam kepada makmum yang masih mengikuti imam. Itu yang membatalkan sholat. Masa Anda tidak paham? Insya Allah pahamlah. Kayaknya tidak sulit ibarat ini ya. Tidak berat. Nanti yang sulit ibaratnya kayak Fathul Mu'in, apalagi Fathul Wahab, itu agak berat. Kalau ini insya Allah tidak begitu berat ibaratnya. Berbaris lagi, tidak ribet. Ya. Akan tetapi jika kalian sudah baca ini, baca juga Fathul Mu'in, insya Allah lebih leluasa ilmu kalian dalam bidang fikih. Sedikit tidak, kalau sudah kita baca ini, paham dengan kitab-kitab yang lain. Apapun kitab fikih
berusaha kuasai satu kitab saja. Pembahasannya sama, cuma redaksi yang berbeda. Gaya bahasa yang beda. Sama saja. Mau kitab baca apa saja. Kitab-kitab bermazhab Syafi'i. Mesti hukumnya sama. Cuman kalau kitab-kitab yang besar, lebih besar. Penjelasannya lebih luas. Disertai dengan dalil-dalil. Dan disertai dengan perbedaan-perbedaan para ulama. Itulah dia. Makanya kitab-kitab seperti ini kita berusaha untuk kita kuasai dengan cara sering-sering mengaji dan sering-sering diulang. Lagi sekali, walau iktada bima'mumin halaq tidaihi batalat salatuhu. Andaikan ada seseorang mengikuti kepada makmum halaq tidaihi, pada waktu makmum itu mengikuti imam, batalat salatuhu, maka batallah seseorang yang mengikuti atau berimam kepada makmum yang mengikuti imam. Syarat yang selanjutnya, syarat salat berjamaah ini, wal yanwil imamul imamata, dan harus juga imam itu berniat sebagai imam. Kalau imam tidak berniat menjadi imam, imam tidak dapat pahala jamaah. Kalau makmum tetap dapat pahala jamaah. Itulah bedanya. Berat makanya menjadi imam. Lebih enak menjadi penumpang, intinya enak menjadi makmum, menjadi penumpang. Misalnya sekarang ada bontong, ada mobil, Anda menjadi penumpang, mau tidur pun tetap sampai kepada tujuan. Itu enaknya yang menjadi makmum. Kalau jadi imam ini berat, menjadi depan itu berat. Resiko, ya. Fa in ahmalahu in aqadat purada, jika imam itu ahmalahu, membatalkan, alias tidak berniat menjadi imam, in aqadat purada, maka salatnya menjadi salat sendirian. Wa sahal iktida'u bihi, dan sah kita berimam kepada imam yang tidak berniat menjadi imam. Wa patal imama sawabul jamaati, dan imam itu tidak mendapatkan pahala berjamaah. Wa yustaratu niyatul imamati fil jumu'ati, sementara kalau di sholat Jumat wajib hukumnya sang imam berniat menjadi imam. Itulah beda antara sholat berjamaah dengan sholat Jum'ah. Pada sholat Jum'ah hukumnya wajib berjamaah. Wajib hukumnya sholat Jum'ah dilakukan secara berjamaah. Akan tetapi pada sholat 5 waktu tidak wajib. Hukumnya fardu kifayah. Sholat berjamaahnya, bukan niatnya. Ya, bedakan itu antara niat sholat berjamaah, niat menjadi imam, atau niat berjamaah di sholat fardu dengan sholat Jum'ah. Pada sholat 5 waktu, apa hukum niat berjamaah? Apa hukum sholat berjamaah? Hukumnya fardu kifayah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Menurut Imam Rafi'i, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sudah berkali-kali kita jelaskan. Nah, sekarang pada sholat Jum'ah, sembahyang Jumat, hukumnya berjamaah wajib. Kalau enggak, baik bagi imam maupun makmum. Sekarang imam berniat, aku sembahyang fardu Jumat jari imam karena Allah. Sementara makmum tidak ada yang berniat menjadi makmum, batal sembahyang selapu. Sebaliknya, semua makmum, misalnya Anda sholat berjamaah di masjid ini kira-kira berapa ribu orang? Nampung 2.000 orang di sini ya. Mungkin di masjid ini nampung 2.000, 3.000 orang untuk sholat Jumatan. Kalian yang jadi makmum 2.000 orang, 5.000 orang, 10.000 orang, semua mengatakan makmuman. Sholli fardal Jum'ati raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu niat kalian. Akan tetapi paduka imam ini, dia tidak berniat menjadi imam. Aku sembahyang fardu Jumat 2 rakaat karena lebar. Dinuah kena imaman. Batal selaku sembahyang. Ya.
Intinya, jika sholat imam itu batal dengan sebab apapun, apakah dengan kentut, apakah dengan lupa berwudu, atau jatuh kotoran, semua sholatnya makmum juga ikut batal. Rincian panjang lebarnya nanti di juz 2 di I'anatul Thalibinnya. Itu akan diajarkan di tingkat 2. Anda mulai dari sholat jamaah. Panjang lebar permasalahan nanti di sana. Semakin besar kitab kita aji, maka permasalahannya semakin luas, semakin banyak penjelasan-penjelasan yang ada. Begitu dia. Ngerti ya? Ya. Yang ngerti alhamdulillah, yang belum mengerti sabarlah. Mulai menuarannya baru caranya ya. Oke. Wa yustaratu niyatul imamati fil jumu'ati, dan disyaratkan berniat menjadi imam bagi imam pada sembahyang Jumat, dan demikian diharuskan bagi makmum juga berniat sebagai makmum. Nah, inilah perbedaan antara sholat Jumat dengan sholat 5 waktu. Perbedaan selanjutnya, kalau sholat 5 waktu bisa berjamaah di rumah, bisa berjamaah di mana saja. Kalau sholat Jumat wajib hukumnya berjamaah di masjid. Perbedaan yang ketiga, kalau sholat Jumat banyak uzurnya sehingga boleh kita tidak Jumatan. Sudah kita bahas pada minggu-minggu yang lalu. Wa uzru tarkiha wa Jum'atin matar wa wahalun wa siddatul burdi wahar, itu sudah. Wa maradun wa atasun wa ju'u qad zahara aghalabal huju'u, itu katanya di Matan Zubat. Nanti Anda baca lagi uzur-uzur, boleh kita tidak Jumatan, boleh kita meninggalkan sholat Jumat maupun sembahyang berjamaah. Tapi kalau sholat 5 waktu tidak ada uzur bagi laki-laki, ada uzur bagi perempuan. Beda ya, itu perbedaannya. Ngerti? Kalau sholat Jumat banyak uzurnya, seperti Anda sakit, gratis sembahyang berjumat, gratis Anda. Atau ada karena hujan, atau terlalu panas, atau terlalu dingin, atau terjadi huru hara, atau Anda sebagai perawat, Anda sebagai dokter, Anda merawat anakmu yang sakit misalnya, sementara anak inak nembih gelin kabur. Inak njok Malaysia, inak njok Saudi, ibu Anda menjadi inaknya. Boleh Anda ada Jumatan jika anakmu sakit atau rewel pada saat itu. Segera meteteh anak. Kalau lah hambai pi ya. Terkadang begitu dia. Ada anak yang rewel, manja kepada amaknya. Terkadang rewel, manja kepada inaknya, kepada papunya. Nah, kebetulan anak Anda ini hanya rewel ke Anda sebagai amak. Tahu ni aran amak doang. Ndin wah petai inaan. Karena jodohnya seperti apa? Seperti apa itu? Kan jodoh orang ada jodoh manuk, ada jodoh bebek katanya ya. Jodoh bebek mungkin namanya itu. Bagaimana jodohnya bebek? Yang namanya bebek ini sarumu telok rumu anak kan adalah siapa? Induknya, inaknya. Sama juga dengan manuk seperti itu. Manuk lamun betelok, saya rumu telokan. Induknya, inaknya. Kemana amaknya? Belain amaan manuk kena. Lalu pete buit manuk nina lain malik. Iya sih lalu peta. Itulah gaya manuk. Pokon manuk nonin bau boye nina monesarun buit ketera newah. Itulah saudara manuk itu. Itu namanya nafsu manuk seperti itu ya. Setelah dia apa? Setelah dia ya begitulah kira-kira. Setelah dia naik di manuk ini, kemana manuk laki-laki, ayam jagung, beh geling kabur, tak mau tahu dia. Belain pete buat malik pak. Oh. Itulah hebatnya manuk mame. Bagus seperti itu. Kenapa bagus? Bagusnya adalah semakin luik manuk jarin bareh kan. Kalau manuk ini hanya cukup dengan 1 buat manuk, sekat no luik manuk jarin. Ada hikmahnya, tapi pada
manuk kan kan manuk kan manuk ndak ada walinya, ndak ada saksinya yang namanya manuk. Ya wajar namanya saja manuk. Ndak perlu dia sengaja kunikah ante, ya ndak perlu itu yang namanya manuk, karena dia tidak mukallaf, halal dia lakukan. Ya kalau kita manusia ya ndak boleh haram. Tentu harus sesuai dengan syariat kita. La nikaha illa biwaliyin wa syahidaini. Tidak sah, batal nikah seseorang jika tanpa ada wali dan tanpa ada dua saksi. Batal itu. Tidak boleh. Oh, jadi wali saya adalah Allah, jadi saksi saya Raqib dan Atid. Ya tidak bisa. Ya, tidak sah seperti itu. Ya, banyak paham di Lombok ini luar biasa. Itulah hebatnya Lombok, ya macam paham. Apa gunin para nikah makrifat gunin para. Angkat para nikah makrifat karena dia mengaku diri yang menikahkan dia adalah Allah. Bu, saya jadi saksi, cukup saksi saya Raqib dan Atid. Masya Allah, dia lebih hebat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lebih hebat dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Dia lebih hebat daripada imam-imam yang mengajarkan kita. Ada wali, ada dua orang saksi. Itu jelas hadisnya. Tidak sah nikah tanpa ada wali, tanpa ada dua saksi. Sudah jelas itu. Jangan Anda terpesona. Jangan Anda kena doktrin sesat kalau istilah sekarang. Siapapun yang mengajak Anda atau yang memberikan fatwa kepada Anda, jangan diikuti orang-orang seperti itu. Dari zaman dulu ada, ya, berbagai macam cara orang-orang ini seperti apa yang dikatakan oleh saya sudah bertemu dengan Pak Kemenak. bagian pondok pesantren lah. Singkat cerita kan beberapa pondok pesantren sekarang di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, bahkan luar daerah kena kasus seperti itu. Ternyata laporan dari Kemenak itu apa? Ini pelaku-pelakunya adalah orang yang kuat, sering tegel tasbih aja ini. Kalau bahasanya dan bahasanya mereka, bahasanya Kemenak ini ya. Ini pelakunya, heran saya Tuan Guru ini, bagaimana ini kok yang mengaku diri ahli wirid aja ini yang melakukan hal ini. Karena bagaimana banyaknya wirid, karena ini Nabi Khidir suruh merahri ini kan. Itu tidak bisa itu. Makanya dalam ilmu wirid itu adik-adik ada ilmunya, bukan hanya kita wirid oros tasbih saja. Karena resikonya nanti datang mubasyirat. Kalau Anda tidak paham syariat, hancur Anda. Kalau tidak paham namanya syariat. Makanya di Zubat itu diajarkan wazin bihukmis syar'i kulla khatiri fa in yakun ma'murahu fabadiri wala takhab waswasatas syaitani fa innahu amrun minar rahmani. Ini berbicara tentang mubasyirat. Berbicara tentang mubasyirat. Mubasyirat artinya kabar gembira. Mubasyirat ini bisa berbentuk manamiyah, bisarah leman tenduk, tedem, terdatengit lengan tedem, tebadak. Tentu bisarah yang paling mulia, paling istimewa, bisarah bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu, bertemu dengan Rasul. Memang bisa juga bertemu dengan Allah, bisa juga bertemu dengan malaikat. Bisarah juga namanya itu. Jadi pahami dulu arti mubasyirat itu apa. Mubasyirat artinya adalah kabar gembira. Beleman datang, bisa datang lengan ngimpi. Anda didatangi oleh siapa misalnya? Didatangi oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Anda didatangi oleh Syekh Abdul Qadir. Anda didatangi oleh siapa misalnya? Anda lihat foto ulama Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Itu yang datang kepada Anda. Pada ruan kacilik foto itu, apun yang tersuruh bisarah datang. Oh, lamun bau apal Quran. Lamun bau kamu nih lalu sekolah Jog Mekah. Kan bagus bisarah seperti itu. Berarti sesuai dengan syariat. Tapi kalau bentuknya mau bentuk eseh, mau bentuk berjubah, mau putih leman bulun sampai sandalan putih. Misalnya, yang datang dalam mimpi atau mubasyirat Anda, baik tatkala wirid atau tatkala dalam mimpi atau tatkala Anda berjalan, apapun yang terkena, Anda ini orang saleh, maka hendaklah Anda nikah dengan manuk misalnya.
sebaiknya anda nikah dengan bembek. Apa sebabnya? Lamu merarikan ce bembek ndek malah lalu belian miu misalnya. Nah, ini bertentangan dengan syariat. Wazin bihukmi syar'i, hendaklah engkau timbang dengan syariat semua yang khotir. Khotir itu adalah dalam hati. Jadi itu model mubasyirat itu adalah langsung ke hati, hati yang memahaminya. Tatkala masuk ke hati, diolah oleh pikiran, barulah kita sesuaikan dengan syariat. Sesuai tidak dengan syariat? Kayak Syekh Abdul Qadir saja bisa datang mubasyirat, tapi mubasyirat ini menyuruh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuh sembahyang. Syekh Abdul Qadir, makammu saat ini adalah kutubul aktab, datu penghulu wali di atas dunia. Oleh sebab itu, engkau wahai paduka yang mulia, tidak wajib lagi sholat, puasa dan zakat. Bertentangan dengan syariat. Ini kelas Syekh Abdul Qadir, apalagi kelas-kelas kau. Apalagi kelas-kelas kita ini. Itu makanya wajib hukumnya namanya syariat. Itu aja resiko kalau kita terjun dalam bidang wirid. Lagu insyaallah kalau wirid anda tidak akan tembus sampai mubasyirat lah ya. Karena wirid masin satu agak berat. Ingin dapat mubasyirat ya sudah harus ribuan dan tidak cukup dengan bacaan. Dan untuk mendapatkan mubasyirat bukan hanya dengan wirid. Ini pemahaman yang perlu diluruskan. Anda rajin mutalaah bisa dapat mubasyirat. Ya, alhamdulillah tahadus bi nikmatillah. Saya pertama dapat mubasyirat waktu di Ma'had dulu karena mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu. Karena waktu saya Haji Syama'il Muhammadiyah, saya baca ngaji di siapa yang ngajar dulu? Yang ngajar dulu guru Dr. Sihabuddin. Terus dilanjutkan oleh Abah Nasir yang ngajar Syama'il Muhammadiyah di Musala Labro. Ini singkat cerita, Nabi itu panjang rambutnya. Akhirnya saya panjang rambut dulu. Tapi niat amalkan sunnah. Bukan niatnya agar sakti. Bukan niatnya agar dikatakan kaot. Jadi kalau orang-orang dulu seperti itu, kenapa orang-orang dulu itu panjang rambutnya? Pertama, belum ada barbershop waktu itu. Yang kedua adalah karena mereka memang rambutnya terkadang tidak bisa potong, tidak bisa putus dengan gunting. Makanya rambutnya panjang. Jadi niat saya hanyalah semata-mata untuk mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya masuk ke kelas-kelas banat menjadi nuqaba dulu. Saya tanya, bagaimana banat? Apakah saya biarkan rambut saya panjang atau saya gundul? Semua kompak mahadah mengatakan, biarkan panjang Ustaz, katanya. Oke, berarti banyak pendukung saya bilang. Itu barokah mengamalkan sunnah. Nah, alhasil karena niat saya bagus, alhamdulillah bisa bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang saya adalah potongan model rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu model bisyarah, namanya bisyarah manamiyah namanya seperti itu. Ya. Oke, jadi kali sekali bahwa untuk menghasilkan mubasyirat tidak hanya dengan wirid. Kan wirid itu kalau mau dibandingkan dengan menuntut ilmu, masya Allah, jauh langit jauh bumi. Misalnya dalam hadis jelaskan, tafaqquhu sa'ah afdalu min ibadah sittina sana. Anda ngaji fikih sebentar di mana saja, mau muzakarah apalagi dengan masaihnya, yang sebentar itu lebih mulia dari ibadah sunat 60 tahun. Anda wirid 60 tahun, baca Quran 60 tahun, tahajud 60 tahun. Lebih afdal yang ngaji sebentar itu. Nah, kan begitu. Tapi bukan berarti Anda tidak wirid, bukan berarti Anda tidak tahajud. Jangan salah terima lagi, ya. Jangan ambil satu hadis lalu buang hadis-hadis yang lain. Intinya punya tempat masing-masing. Tangan kanan lebih mulia dari tangan kiri. Tapi bukan berarti karena tangan kanan mulia lalu kita tidak butuh kepada tangan kiri. Kepala adalah paling mulia. Bukan berarti kepala paling mulia lalu Anda tidak butuh kepada buit. Semua kita, kayak yang paling kotor kan buit ya. Masalah buat ilangan sugul lentut, ilangan sugul segala-galanya. Tapi bukan berarti kita tidak butuh kepada buit. Ngerti ini? Nah, jangan salah terima Anda.
Nah, dari itulah para ulama-ulama itu yang beliau inginkan, yang paling ulama rindukan adalah mubasyirat yang bersifat ilmiah, yaitu ingin kasyaf dibukakan dalam ilmu pengetahuan. Terkadang kalian itu ingin apa? Ingin tahu hati orang. Ribet Anda mau tahu hati orang. Untuk apa Anda tahu hati orang? Oh, ni wibian, wah nan wibian, wah ngimpi. Oh, baru telat sembahyang subuh. Untuk apa Anda tahu kejelekan orang? Lebih baik Anda tahu isi kitab daripada isi kepala orang. Jauh lebih mulia tahu isi kitab, isi Quran, hadis ketimbang Anda tahu apa isi hati orang. Kan tidak sulit mengetahui isi hati orang. Contohnya sekarang Anda naksir kepada seseorang, kan tahu diri milik matonde. Bisa tidak Anda tahu? Bisa. Kan lain ruang senyuman dengan sak mele, kan senyuman dengan sak ngolok. Ya kan? Lain itu. Lain juga sanjungan yang memang asli sanjungan atau sanjungan yang ngolok. Tangkat si terengo. Oda. Kengonek koh lek mahat, masyaallah 2 tahun setengah kan lek mahat. Tumben kebuya nina seengas kamu. Nah, sang lebih lalu nano ya. Ya tergantung. Itu namanya gombal namanya itu ya. Arti itu? Nah, makanya tidak mesti dengan cara berwirid, banyak berzikir untuk mendapatkan mubasyirat itu sendiri. Tapi biasanya berwirid, berzikir itu adalah cara membersihkan khotir, membersihkan hati agar bisa menerima mubasyirat itu. Rajin Anda mutalaah memang, ini Anda hafal, tapi Anda tidak pernah bersihkan hatimu. Sulit juga untuk mendapatkan mubasyirat. Inti selaput degawe doang pun bagus ya. Selaput degawe doang pun paling afdol. Cuma jangan Anda berkeyakinan hanya dengan banyak berwirid lalu Anda tinggalkan pelajaran. Di zaman Al-Makurlah adik-adik, rata-rata yang terkenal diagung-agungkan dalam bidang wirid jatuh semua. Kakak-kakak kelas saya, Masya Allah, hebat-hebat. Sampai Al-Maghfurlah ceritakan. Karena rajinnya wirid, Masya Allah, dia amalkan apa malahnya. Ayat kursi saja satu malam 313 kali. Belum lagi wirid nur mungkin 5.000 dia baca. Sehingga bisa didatangi, bisa dia kontak Syekh Abdul Qadir Al-Jilan. Karena kehebatan wiridnya. Tapi apa jadinya, na'udzubillah. Rata-rata di zaman saya, tidak tahu di zaman kau ini. Di zaman saya yang tenar-tenar, yang dikenal-kenal, yang diagung-agungkan dalam bidang wirid, jatuh semua di zaman saya. Ya karena saya jumpai sampai zaman ini ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal dunia, jatuh semua dia. Ya kenapa? Karena mengentengkan ma'hadnya, mengentengkan Bapak Maulana Syekh. Dia milih ngaji di Maulana Syekh. Cukup dengan wirid, soal lamun amalan wirid ni, lamun kitab selemari jebih kena tamu jok otak nunin. Kok enak sekali kau. Lamun amalan wirid ni, lamun kitab selemari 2 lemari jak, Masya Allah, beh tidak apal. Ini bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu satu-satu cara meraih ilmu, bitta'allum, dengan ngaji dan beguru. 100.000 Anda wirid, tidak mungkin Anda baru-baru menghafal Quran. Ya, 100.000 Anda wirid tiap malam, tidak mungkin tiba-tiba Anda akan menguasai Anwarul Masalik. Tidak ada sejarahnya dan tidak ada kamusnya. Tapi tetap saya ingatkan, bukan berarti kita tidak wirid. Kalau Anda anti wirid, kerid namanya. Apa artinya kerid? Mangki. Tahu mangki? Monyet. Tahu monyet? Godek. Kalau anti wirid Anda godek Anda. Siapa yang mengatakan? Ya para ulama. Man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Orang yang anti wirid itu adalah termasuk sampat nain. Bahaya juga. Jadi bukan kita anti. Tidak boleh kita anti ahli wirid. Karena ahli wirid ini mendoakan kita. Cuma tatkala kita klasifikasikan, uraikan, nah kurang lebih seperti tadilah uraiannya. Dari dulu pokoknya. Yang disanjung-sanjung. Bahkan masalah di setiap pengajian diceritakan wiridnya.
ke sana bisa masuk warga NW, ke sana ada jadi pecinta NW, kalau ke sana ada lagi sekolah di Nahdlatul Wathon karena menggeluti bidang wirid. Tapi apa jadinya? Nauzubillah. Piwal dengan al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Makanya wajar kata siapa tadi? Kata Kemenak itu, kenapa kau ini yang kesandung kasus yang diborgol sama polisi-polisi ini, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat sampai luar daerah, itu saja masalahnya. Ya, yang di mengaku diri, menceritakan diri ahli, dan banyak jamaahnya memang, banyak jamaah wirid dia. Tapi begitulah dia, kena kasus asusilah. Istilah masa saya itu namanya tarekat ganggamiyah itu. Ya. Dengan dengan jadi tasbih adalah tasbih subhanallah. Ini aja potok susun murid. Auzubillah. Itulah ujiannya memang. Semua kita punya ujian. Tidak boleh kita caci mereka, tidak boleh kita maki mereka. Saya yakin mereka juga tidak mau melakukan hal seperti itu. Tapi apa hendak dikata. Memang begitulah perjalanan hidup mereka. Cuman secara syariatnya, kalau dia mengatakan dalam mubassirat saya didatangi oleh Nabi Khidir untuk menikahi ini, mencabuli ini, bisa keluar dari iman. Kenapa? Menghalalkan yang haram. Nabi Khidir ini juga. Ada juga menjual al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Pak Maulana Syekh kena suruh na'udzubillah. Jika itu juga bisa keluar dari iman. Karena melanggar, bertentangan dengan Al-Quran, hadis, maupun fatwa para ulama-ulama radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Karena ijma' ulama mengatakan bahwa yang namanya perzinahan adalah hal yang diharamkan oleh Al-Quran. Jadi tidak ada yang menghalalkan, tidak ada hilaf lah ya. Jangan Anda ada pendapat lemah ini mengatakan boleh, tidak ada itu yang menghalalkan perzinahan. Ada hikmahnya, ditangkap di sana, ditangkap di sini, diborgol oleh polisi. Nah, itu adalah sebagai bahan renungan bagi kita ini. Siapa tahu, ingatlah kita semua berada di tengah perjalanan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Siapa tahu nanti kita yang diuji seperti itu. Jadi jangan sok-sok juga. Istilah sekarang, jangan kita juga sok suci. Jangan kita juga sok suci. Ya. Menentang, mencaci, memaki. Siapa tahu kita nanti kena godaan seperti itu. Mungkin Anda ada yang menggoda Anda seperti itu. Wajar Anda saleh seperti ini. Ya. Tapi tatkala diuji tidak lulus, nauzubillah. Nah, makanya kita selalu berhusnuzon. Jangan kita terlalu mencaci, terlalu benci, terlalu memaki. Sehingga siapa tahu kita ini adalah semua di tengah perjalanan. Siapa tahu nanti di akhir perjalanan hidup kita mengalami hal-hal seperti itu. Nauzubillah, summa nauzubillah. La haula wala quwata illa billah. Tapi begitulah secara syariatnya ya seperti itu memang. Syariatnya, ini haram. Kalau seperti ini bisa keluar dari iman. Kita ambil hikmah yang terjadi di pimpinan pondok pesantren yang ada, yang sudah viral di media. Inilah jasa daripada media. Tidak bisa kita ingkari jasa dari media. Karena kalau ngelapor ke polisi nanti lain cerita. Damai, selesai permasalahan. Kumat lagi penyakitnya, kan itu masalahnya. Tapi kalau diborgol sama polisi kan obatan nasuha dia itu ya. Jadi kalau damai dengan uang misalnya, lain lagi. Umat Malik entewu elong mamen. Kan mana ya? Itu istilah sasaknya. Kita bersyukur hikmah daripada media. Banyak kasus-kasus yang kecil diungkap di media. Masya Allah, selesai dia. Aman dia. Itulah hebatnya saudara media. Tapi jangan Anda termasuk orang yang beriman kepada media. Yang namanya dia kan ya ada rekayasanya, ada editannya, ada editornya, ada segala-galanya. Kenapa kesana tadi ini? Wafatul imam wa yustaratu niyatul imamati wa yuhafizu ala idraki fadilatit takbiratul ihrami. Insyaallah nanti kita lanjutkan ini ya. Wa yuhafizu ala idraki fadilatil jamaah.
Lanjutnya kita haji hadis nomor 292. Wa bis sanadil muttasil ila al-imam al-muhaddis wal muallif rahimahullah wa nafa'ana Allah wal muslimin bi ulumihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sudah tahu nomornya 292, hadis ke 292. Hadis ini dari Imam Ibnu Hibban. Benar ini ya? Atau hadis sebelumnya? Innallaha ta'ala yaqulu ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Sesungguhnya Allah telah berfirman. Berarti ini namanya hadis qudsi namanya ini. Apa firman Allah? Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama hambanya. Ma zakaroni, selama hamba itu mengingat dan menyebut Allah dengan hatinya. Wa taharrakat bi syafatahu, dan dua bibirnya selalu basah dengan menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang selalu bersama Allah. Kebersamaan maksudnya bisa dia ampunan, bisa bentuk maghfirah, bisa berbentuk rahmah, bisa juga berbentuk ijabah, terkabulkan permohonannya. Di dalam riwayat lain dijelaskan uzkurillaha fa innahu aunun ala ma tatlubu. Hendaklah kalian banyak mengingat Allah, karena mengingat Allah itu aunun, sebagai pembantu agar apa yang kalian inginkan dipenuhi. Aunun ala ma tatlubu. Itu dalam hadis. Ya. Uzkurillah, hendaklah kalian banyak mengingat Allah, karena mengingat Allah merupakan aunun, pembantu bagi kita, ala ma tatlubu, terhadap apa yang kita cari, apa yang kita cita-citakan, apa yang Anda idam-idamkan. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya teringat cerita yang namanya siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad itulah Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad, kenapa ini? Imam Ahmad bin Hambal, masya Allah, imam yang terkenal yang menghafal 1 juta hadis. Luar biasa imam, murid daripada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal, beliau guru daripada Imam Muslim, guru daripada Imam Tirmizi. Dan Imam Ahmad bin Hambal adalah termasuk imam dari mazhab yang 4. Ada cerita menarik kaitannya dengan ingat Allah. Pada satu waktu Imam Ahmad bin Hambal musafir ke Baghdad, ke bagian Irak. Karena beliau musafir, tidak ada hotel di zaman itu, beliau menginap di masjid. Akan tetapi sayang beribu sayang, beliau diusir dari masjid. Karena imam masjid, merbot masjid, tidak kenal siapa beliau. Itulah tawaduknya Imam Ahmad bin Hambal. Dia tidak ingin dikenal. Tidak ingin dikenal. Kenapa demikian? Karena prinsipnya, keyakinannya, kalau sudah Allah mengenal saya, untuk apa saya dikenal oleh orang-orang ini? Kalau saya dikenal oleh ini, dikenal oleh itu, dikenal kabilah ini, dikenal kabilah itu, saya khawatir hati saya nanti bisa ria, bisa sombong, bisa takabur, bisa mengharapkan pujian dari hamba Allah. Makanya beliau menghindar dengan cara menyembunyikan diri dengan ketawaduannya, sehingga pada waktu musafirnya ke Baghdad, di masjid itu beliau diusir. Ini imam karena sederhana, jamak-jamak entah. Beliau mau tidur di dalam, diusir. Beliau tidur di teras, diusir lagi. Akhirnya beliau keluar dari masjid. Keluar dari masjid, ada orang penjual roti. Ada orang jualan yang punya rumah. Istilah sekarang jual gorengan lah kurang lebih. Itulah yang mempersilahkan beliau untuk tinggal di rumahnya. Ni lain seh, ni lain tendok ni aneh, teh dah tendok dia aneh, lamun bit tedeng si merbot.
Orang juga ini, orang yang jual gorengan juga tidak kenal bahwa beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal yang menghafal 1 juta hadis, bayangkan. Pada satu waktu Imam Ahmad bin Hambal ditanya, kapankah seseorang itu boleh berfatwa? Apakah harus dihafal 100 hadis? Apa aja beliau? Oh, belum. Kalau baru menghafal 100 hadis, belum layak untuk memberikan fatwa. Lunasan bagaimana kalau dia hafal 200-300 hadis? Belum juga, kata beliau. Masya Allah. Lunasan kalau begitu, andaikan orang itu hafal 500 hadis, apakah berhak untuk berfatwa? Kalau menghafal 500 hadis, boleh untuk berfatwa. Masalah luar biasa. Imam Ahmad bin Hambal. Kriteria orang menjadi mufti, memberikan fatwa. Ini supaya apa? Adik-adik mengetahui cerita-cerita seperti itu, supaya kita menjadi orang yang tawadu, menjadi rendah diri. Jangan baru haji hadis mukhtarul ahadis, Masya Allah. Silahkan siapa yang mau bertanya. Hebat sekali kau. Baru kita hafal jurumiyah, baru kita hafal matan takrib, Masya Allah. Menganggap diri paling hebat di kampungmu. Jangan ada perasaan-perasaan seperti itu. Itulah hikmahnya kita tahu sejarah-sejarah para imam, supaya kita tidak cepat menganggap diri parandirit hebat, parandirit keramat. Apa ilmu kita? Coba tanya diri Anda, berapa hadis yang Anda hafal? Apa ilmu kita? Tidak ada. Saya sendiri merasakan ada ilmu kita. Saya mikir, merenung, saya mikir apa aja ilmu kuninangan separuh mikir. Tidak ada. Saya korek-korek hafalan saya, mana yang saya hafal. Tidak datang-datang. Wajarlah saya seperti ini. Supaya tidak Anda menyalahkan orang. Terkadang ada perasaan. Misalnya satu acara yang diundang Tuan Guru 5 misalnya. Atau Anda besok misalnya undang ini, alumni ini, angkatan ini. Ternyata yang disuruh baca talqin adalah bawahan Anda. Anda angkatan 50, tapi yang disuruh baca talqin adalah angkatan 55. Ada perasaan dalam hati secara manusiawi seperti itu. Anda tingkat 4, tidak disuruh ceramah di perkumpulan mahasiswamu, yang disuruh tingkat 2. Ada perasaan dalam hati seperti itu. Nah, begitulah salah satu cara mengobatinya. Ingat cerita para imam-imam, ingat cerita para ulama-ulama, ingat cerita para orang-orang hebat, supaya hati ini tidak merasa ternodai dengan iri, dengki kepada saudara maupun saudari. Nah, itulah kata Imam bin Hambal, bahwa baru layak berfatwa jika bisa dia hafal berapa? 500.000 hadis. Masya Allah, luar biasa. Nah, si jual gorengan ini tidak tahu bahwa ini adalah Imam Ahmad. Akhirnya beliau karena lelahnya, karena capeknya, karena beliau dalam keadaan musafir, beliau singgah di rumah orang yang buat gorengan ini. Beliau duduk, beliau istirahat di tempat rumah itu. Akan tetapi yang punya rumah apa pegawaian? Yang ngadonan lah, ngadon tepung, begoreng. Yang Imam Ahmad bin Hambal herankan, sang saudagar gorengan ini setiap mau adonan, mau buat adonan, selalu astaghfirullahalazim. Mau taruh garamnya, astaghfirullahalazim. Apa salah dengan ini? Kan begitu kalau bahasa kita. Astaghfirullahal, tatkala begoreng astaghfirullah, bawa gorengan astagfirullah aja dia baca. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal penasaran. Nah, ini kelas imam ini, dia tidak gunakan hatinya. Padahal kelas imam tahu apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam pikiran, perilaku, tingkah laku. Bisa dia telisik dengan hatinya yang suci dan bersih. Tapi selalu mengamalkan nahnu nahkumu bizzawahir wallahu yatawallas sarair. Selalu menghukum orang secara zahiriahnya, selalu menggunakan syariat, dia tidak menggunakan makrifatnya. Ya, orang-orang makrifat itu tahu dia ada dilihat, paham dia. Tapi tidak mau, dia sembunyikan. Karena dia takut nanti bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bisa dia menjadi wali, hari esok bisa dicabut kewaliannya. Itu yang dia takutkan. Jadi sehingga
tidak berani dia menampakkan kemakrifatannya, tidak berani menampakkan hasil mubassiratnya, takut dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya bertanyalah Imam Ahmad bin Hambal, semeton, apa sebabmu setiap pekerjaanmu kok Anda selalu baca istighfar? Begoreng astagfirullah, nyiak astagfirullah, poluk sia astagfirullah, poluk sebia astagfirullah. Apa rahasianya? Barulah orang itu menjawab, alhamdulillah, berkat saya amalkan astagfirullah dalam gerak-gerikku, sehingga apapun hajatku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya diberikan kekayaan, saya diberikan harta benda, saya diberikan kesuksesan kaya karena saya amalkan istighfar. Saya amalkan hadis Nabi, man lazimal istighfara ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Pada akhirnya itu, razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang istiqomah amalkan istighfar akan diberikan oleh Allah rezeki yang haitsu la yahtasib, tidak sesuai dengan keadaannya, tidak sesuai dengan usahanya. Nah, itu kata siapa? Orang yang jual gorengan ini. Alhamdulillah, berkat saya amalkan istighfar, apapun hajat saya alhamdulillah selalu dikabulkan oleh Allah. Saya ingin lancar rezeki, lancar usaha, alhamdulillah dikabulkan oleh Allah. Cuman satu hajat saya belum dikabulkan oleh Allah. Apa itu? Hajat saya ingin bertemu dengan Ahmad bin Hambal. Padahal sakanceun saya Imam Ahmad bin Hambal, hanya satu hajat saya belum dikabulkan oleh Allah, ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Langsung Imam Ahmad bin Hambal takbir, Allahu Akbar. Sayalah ini Ahmad bin Hambal. Semua kaget, semua histeris. Bedaitlah kanca Imam Ahmad bin Hambal yang penampilannya sederhana, jamak. Kalau kita baru jadi ustaz doang, masya Allah, ruwet sak pungguk sejadah, berat setowek entar lampai. Nah, kenapa ya? Karena saleh luidap ya, bisa jadi seperti itu. Ya kalau mahadah berembe biasa penampilan mahadah, masya Allah, apa namanya itu? Jilbabnya meros, ya. Misal saja, ada apalah. Kenapa kita berpenampilan seperti itu? Kelas makamnya kita mesti ada di hati. Milit masih teparan pacu, milit teparan saleh. Ini intinya ingin mencari sanjungan, pemaran, leman padet manusia. Padahal Allah sudah tahu siapa Anda, siapa kita. Tapi tidak apa-apalah, itu makomnya Anda. Umur Anda wajar masih mencari pujian sesama. Itu karena umur kita. Nanti kalau sudah 40 agak stabil Anda. Agak stabil. 40 bayi masih bayi muncul jadi ada tipis harapan. Ya, itu identiknya seperti itu. Sampai 40 kayak Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi usia 40 tahun, di sanalah level stabil seseorang. Itulah sedikit cerita tentang Ahmad bin Hambal yang masya Allah sudah tidak asing lagi kehebatan, kealiman beliau yang sampai menghafal 101 juta hadis. Dan beliau sekalipun begitu alimnya berguru kepada siapa? Imam Syafi'i. Bubatur nani masya Allah, laptop ton baca hadis, Google ton pita hadis, din kanggo Imam Syafi'i. Tidak boleh bermazhab. Tidak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hebat sekali kau. Tidak tahu Imam Muslim, Imam Tirmizi murid daripada Imam Ahmad. Tidak tahu Imam Muslim, Imam Tirmizi adalah mazhabnya mazhab Syafi'i. Begitulah perlunya namanya wawasan. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah sudah ma'ruf ini. Hadis yang kedua. Hadis selanjutnya. Inna Allah Ta'ala yaqulu, hadis qudsi juga ini, inna abdan sahahtu lahu jismahu, sesungguhnya hambaku telah saya sehatkan badannya, fisiknya, wa wasa'tu alaihi fi ma'isyatihi,
dan saya lapangkan rezeki-rezekinya. Yamdi alaihi khamsatu awamin, selama 5 tahun saya lapangkan rezeki, 5 tahun saya sehatkan badannya. La yafidu ilayya, lalu dia tidak berziarah ke Mekah maupun Madinah. Dia kata la yafidu ilayya, tidak ke Mekah menunaikan ibadah haji maupun ibadah umrah, la mahrumun, termasuk orang yang haram mendapat rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dalil bahwa mazhab-mazhab yang lain haji itu paling kurang 1 kali 5 tahun. Tapi kalau kita di mazhab Syafi'i sekali seumur hidup diwajibkannya haji. Demikian juga umrah sama hukumnya wajib, tapi sekali seumur hidup. Itu wajibnya umrah. Tapi kalau kita perhatikan hadis ini, la mahrumun, diharamkan bagi orang itu mendapat ampunan rahmat kasih sayang Allah jika dalam 1 kali 5 tahun dia tidak pernah ke Mekah Al-Mukarramah. Semua orang yang pernah ke Mekah mesti rindu kepada Mekah. Kenapa adik-adik? Karena bakat isi senggeger Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Faj'al af'idatan nasi tahwi. Ya Allah, jadikanlah hati-hati orang beriman selalu tahwi, agar condong, sere, melet, cinta, kangen segera sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Itu penunasan doa Nabi Allah Ibrahim, atau istilah sasaknya adalah senggeger Nabi Allah Ibrahim. Nah, kalian-kalian yang belum bernasib berarti belum kena dengan senggeger. Nanti tunggulah, mudah-mudahan tahun-tahun mendatang. Nanti setelah tamat, tergantung nasib lah ya. Nanti setelah berkeluarga, macam-macam. Ada yang masih muda belum nikah, kayak kakak-kakak tingkatnya yang berada di Mekah. Masya Allah, banyak sekali di sana ya. Banyak sekali bajang-bajang di sana. Muda-muda yang belum laku, yang coba Anda kontak dengan doa dari sini. Mudah suami saya adalah alumni Salatiyah Al-Fatihah. Lamun melih, lamun kanggo. Tapi kalau hajatmu ingin bersuami polisi, silakan. Mudahan jodoh saya polisi. Al-Fatihah. Kontaklah dengan doa, kontaklah dengan salat hajat, kontaklah dengan salat istihara. Saya tanya istri saya, kenapa kok ibumu kan bidan dia, ya, lain-lain cerita lah. Lain-lain jurusan, jauh langit, jauh bumi, jauh panggang, jauh api, kan begitu. Ya, dia kan seorang medis, sementara saya adalah orang seperti ini, jurusan kubur saya ya. Ya, dia itu kan kalau ada orang melahirkan, dia sambut orang melahirkan. Saya mengantarkan orang yang sudah mengalami kematian. Saat mati saya atong jok kubur, arak kanak sogol leman dalam tian hina, nah dia sambut. Saya atong jok lawang liang lahat begitu. Oke, poinnya saya tanya, kenapa kok begini? Alhasil di akhir semester saya di sana ingin menikah. Cuma saya bisa tahajud saja katanya. Itu saja katanya. Jadi ya jujur adalah rajin tahajud saja. Memang rajin bangun malam ya, sampai sekarang kalah bangun malam saya. Rajin sekali. Oh, itu mungkin sebabnya saya ini bisa berjodoh dengan dia. Padahal ya jauhlah ajaran agamanya. Tapi syukurlah dia pernah ikut ajaran-ajaran salafi itu. Jadi sehingga ada ilmu agamanya sekecil. Karena saya rajin tahajud mungkin itu sebabnya wallahu a'lam. Itulah secara zahiriahnya. Tapi yang hakikatnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Kenapa saya tidak berjodoh dengan mahadah? Ya Allah tidak mau kan begitu. Mungkin Anda tidak rajin tahajud. Rajin. Karena ceritanya dulu, karena dia ini kan ibunya di sana, orang tidak ada lah. Sementara sekolahnya kesehatan, kan mahal sekolah di negeri lagi. Tapi kenapa dia bisa? Karena dia dapat beasiswa. Tapi kendalanya sekarang buku 1 juta, mahal-mahal buku. Akhirnya terpaksa setelah Isya dia tidur. Kapan dia bangun? Jam 2 malam. Tujuannya bangun bukan tahajud sebenarnya. Ingin pinjam buku saudaranya. Kan baturlah tedem.
jam 2 sudah tidur. Nah, dia kesempatan untuk belajar. Hanya itu modalnya. Alhamdulillah mengalahkan orang-orang yang punya buku. Ya. Itulah mungkin Anda bisa adopsi cara seperti itu. Banyaklah kesederhanaan yang saya alami waktu saya kuliah dulu. Paling makan terkadang 1 kali sehari. Ada uang saya paling pakai Indomie. Ya kan memang itulah namanya rata-rata orang sukses itu adalah yang yang sengsara lah begitu. Nah, kalau Anda sekolah, Anda kuliah, sebaiknya hidup sederhana saja. Kalau Anda mewah sudah berat sudah. Merepot si Indomie doang baru beraja sekecil karing Indomie. Baru maci selembar apa ni nangan karing kupi ndek keman seduh. Syarat seduh kupi malah sudah ndak fokus Anda. Selesai kupi karing apa karing. Ingat me apa ara di lemarimu. Ara keceput karing sogol. Repot isin tian begitu memang. Repot kita ya. Jangan terlalu banyak maka. Jadi fokus kepada belajar, banyak mutalaah. Karena tanpa dengan itu tidak bisa Anda menjadi berprestasi. Bila datang ilmu itu. A'tini kullakum a'tikum juz'ah. Itu tertulis di temboknya Syekh Ismail Usman Zain. Itu sering disampaikan oleh guru kita Tuan Guru Haji Lalu Anas Asri. Berikanlah aku semuamu, itu pun saya akan berikan kepadamu sebagianku. Semua waktu kita luangkan untuk belajar, sekecil tebing ilmu. Apalagi mau slow-slow tidak bisa. La ya'til ilmu bil hindami wala bil bil jubbati wala bil imamati mislul kubbati, kata Sayyid Ayub. Ceritanya begini dulu. Ada di taman di kelas dulu. Di kelas ini Masya Allah hanya sendirian dia pakai imamah di kelas. Bukan kelas saya, sekelas dengan Tuan Guru Sahri. Kan saya mustami'. Saya belakangan datang. Saya mulia datang. Saya masuk ke kelas. Di kelas itu ada orang yang sendirian pakai imamah. Tulab nada pakai imamah. Masai pun sebagian tidak pakai imamah. Sendirian dia pakai imamah. Siapa yang uji dia? Sayyid Ayub. Ujian lisan. Tidak sin tahu jawab. Nah, keluarlah kata Sayyid Ayub yang tadi. Ilmu itu tidak bisa datang dengan rompi. Ilmu tidak bisa datang dengan jubah, dengan pakaian. Ilmu juga tidak bisa datang dengan imamah seperti kubah Masjid Nabawi. Itulah kata kalau Sayyid Ayub itu tersinggung keluar sairnya. Ya begitu ada ya. Tidak bisa, harus Anda fokus banyak belajar karena kesempatan emas bagi kalian di masa mudamu saat ini untuk tekun mengejar prestasi. Nah, begitu dia ya. Kenapa kesana tadi ini? La mahrumun ini ya, la mahrumun masalah haji dan masalah umrah. Ini orang yang sudah kena geger Nabi Allah Ibrahim, doa Nabi Allah Ibrahim akan sering ke Mekah Al-Mukarramah. Makanya bisa dikatakan tidak bisa orang menunaikan ibadah haji, tidak bisa orang menunaikan ibadah umrah tanpa dapat undangan dari Allah. Al-hujjaju wal ummaru wafdullah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang haji maupun orang yang umrah, wafdullah, delegasinya Allah. Undangan Allah. Anda banyak uang, apa beli? Bontong beli nama embare. Karena belum dapat undangan. Tidak bisa pokoknya orang mau haji. Ya, lihat antrian sekarang 40 tahun antrian. Bukan masalahnya uang. Bukan masalahnya usia. Bukan masalah yang lain. Tapi masalahnya belum mendapat undangan tiket dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang miskin, berapa banyak orang yang hidup sederhana, berapa banyak orang yang hidup pas-pasan, tapi bisa menunaikan ibadah haji, bisa menunaikan ibadah umrah. Apa sebabnya? Karena mereka telah mendapat tiket undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekarang Anda untuk berdoa, perbanyak doa. Lebih khusus yang Banat ini, banyak bajang-bajang lapuk saya lihat di sana. Di Mekah, kakak-kakak tingkatnya
kebanyakan mereka yang belum menikah, belum suami. Nanti bisa kenal lewat Facebook, lewat kenal dia. Rata-rata para tuan guru muda ini saya tanya, terkadang dia Lombok Timur, istrinya Lombok Barat. Saya tanya, dari mana Anda kenal? Jawabannya Facebook aja kenalannya. Ya, Facebook. Kalau istilah dulu, misalnya yang laki dari Lombok Timur, semamet lewat Lombok Barat, yang berjauhan, gamang unit teparan. Kegamang pitenine uninya. Itu istilah orang dulu. Nah, itulah manfaat daripada media ini, bisa juga sebagai alat komunikasi, bisa juga alat untuk ta'aruf, untuk kenal mengenal. Ya, serahkan kepada Allah paling aman. Jika ada jodohmu, terima alhamdulillah. Jika tidak ada, ikhlaskan diri berjodoh dengan malaikat mau. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.